duit. Iya. Mas ini kan saya awam ya gitu, kayak Mas tadi bilang kalau Mas Vincent kan mulai dari nol sampai benar-benar musnah tuh berdiri lagi gitu ya. Mas juga gitu kan dari beli apa Mac tadi dan buku-buku yang $1.000. Nah kalau kita bikin suatu usaha kan ada BEP tuh Mas, ada targetnya, ada gini. Kalau games gimana, sama juga nggak? BEP apa sih? Ya Mas nanya, Mas mau saya bukan kamus, gimana sih pengusaha? Tahu nggak statusnya di sini Chief Executive Officer, CEO. Mungkin deh, Tepuk tangan dulu dong untuk CEO ini. kata Mas Anton, saya nggak peduli BEP atau apa yang penting saya bikin games saya laku. Tapi kalau misalnya game saya laku nggak laku, biasanya kan mereka punya target tuh. Iya. Dan event pointnya tuh berapa lama gitu. Coba. Kira-kira seperti apa? Iya. Dulu saya dulu nggak ngerti gitu-gituan. Kalau sekarang kita memang harus ditargetkan. Bahkan kalau Agate mungkin tahu sendiri ya, kalau udah studio sebesar Agate itu kadang kita ada pre-beta, jadi kan beta, alpha gitu kan. Pre-beta itu jadi kita keluarin game, kita kasih ke kalangan-kalangan teman-teman kita atau bagaimana. Kalau mereka udah bilang jelek, kita langsung cut gitu. Jadi udah kayak survei gitu lagi berarti ya? Gitu. Oh gitu? Jadi kalau misalnya nanti yang ngasih pada bilang jelek semua, udah aja nggak jadi? Terus bikin lagi bilang jelek, bikin lagi terus bilang jelek. Nggak maksudnya, tapi nggak mungkin semua bilang jelek kan? Maksudnya pasti ada yang ngasih, kan deh kayaknya kurangnya A, kurangnya B gitu. Dari feedback juga pasti. Oh. Jadi kalau di bahasa game ada satu retention rate. Retention rate artinya misalnya dalam waktu 3 hari ini berapa orang yang masih main. Dalam waktu 15 hari berapa persen masih memainkan ini gitu. Kalau misalnya hari ketiga udah 0 orang yang main, ya udah kita cut gitu. Oh jadi 3 hari aja dikasih masa percobaan Mas? 3, 15 sampai ada sih ada formulanya. Oh gitu. Oke, kalau misalnya yang pertama orang bilang jelek, yang kedua jelek, yang ketiga jelek, apakah masih mau bikin yang keempat? Tetap ya? Tetap sampai ada yang suka gitu. Tetap berjuang sampai darah penghabis. Hebat, bener-bener hebat ya. Iya. Karena mereka nggak gentar loh, mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, tadi aja musnah, bangkit lagi, musnah, bangkit lagi. Nah terus sejauh ini nih gimana Mas Vincent ya memandang persaingan ini dengan luar negeri? Apakah ya kan tadi Mas Vincent bilang ya kalau ngomong luar negeri mah kita kalah jauh lah, katanya banyak dikit gitu kan. Gimana mengantisipasinya gitu? Jadi kalau baik jumlah kita kalah jauh ya. Karena game Indonesia juga masih early stage buat masuk ke pasar internasional. Cuman by quality udah nggak diragukan lagi gitu. Mas Anton misalnya dari touchstand $2 juta. $2 juta itu duit bukan? 2 juta download. Oh download. 1 kali download itu berapa dikali 2 juta download itu? Coba dihitung. Gede banget. Makanya saya lagi mikir nih Mas, gila ya. Ini otak saya ngumpulin nolnya aja udah tring udah nggak. Kayaknya gue jadi pengusaha game saja deh. Iya, yuk kita berpaling ya. Gak usah MC lagi besok, awas ya. Gitu. Terus gimana? Sebenarnya banyak banget potensi dari Indonesia itu yang bisa kita bawa keluar. Kita pernah bikin misalnya kayak social game Football Saga tentang sepak bola itu karena kita juga tahu football, soccer itu adalah international language selain bahasa Inggris ya. Karena bola semua suka bola ya. Itu juga lumayan sih dimainin banyak juga. Oke. Jadi udah banyak lo jual ke luar negeri juga dong ya? Iya. Justru mungkin kalau pasar kita banyak kan di luar negeri. Banyak di luar kan. Nah itu kayak menyayangkan gak sih? Ya kenapa sih? Ya terlepas dari yang penting laku ya dagangan gue gitu kan. Tapi ada kayak, aduh too bad ya. Kenapa kok justru banyakan orang luar nih yang iniin beli games kita, bukan orang dari asli Indonesia. Orang-orang kita malah yang kadang-kadang orang-orang kita kiblatnya ke luar negeri, yang luar negeri ke sini. Gimana tuh ya? Itu kenapa bisa kayak gitu? Kalau saya sendiri, saya melihat itu ya tinggal tunggu waktu aja sih, matter of time. Intinya gini, jadi mungkin orang-orang Indonesia susah mendapatkan akses untuk mendownload game kita gitu. Terus yang kedua, mereka kadang nggak tahu apa yang mereka download itu adalah karya teman-teman mereka sendiri gitu. Gitu. Berarti dari pihak Mas Vincent atau Mas Anton juga harus terus dong berusaha bagaimana caranya mereka tahu bahwa teman-teman mereka sendiri yang mereka download ya. Iya. Kalau Mas nggak mencoba menjadi teman mereka, bagaimana mereka tahu? Iya benar. Gini aja, aku punya ide berlian. Berlian kali. Oh iya, brilian ya. Ya kalau buat aku itu ide berlian ya. Jadi ya nanti begitu beres download kan biasa kan download successfully gitu kan. Kalau ini download successfully this game made by Indonesia gitu. Kalau nggak 100% Indonesia. Kalau nggak
asli Indonesia. Gitu dong. Jadi ntar kan orang-orang Arab, Pakistan mana yang download. Wow, this is from Indonesia. Pakistan gitu. Abis kalau Amerika udah biasa. Gak mau yang lain. Parah ya. Terus ini sejauh ini Mas Vincent udah punya berapa games? Bener nggak tuh? Kalau di Agate sendiri, kemarin terakhir ngitung sih 100 lebih. Oh my god. Banyak ya, satu game itu berapa kali download kali 100. Aduh banyak ya. Banget. Kalau Banget Mas ya. ini Mas Anton? Saya masih 12, masih cupu-cupu lah. Masih cupu. Enggak. 12 artinya 2 juta dolar. Iya, biasa merendah, biasa. Biasa kalau orang sukses tuh mereka nggak show off ya. Iya Mereka benar-benar. download. Ya moga-moga juga maksudnya semua teman-teman kita termasuk Mas Vincent sama Mas Anton tetap rendah diri gitu kan ya. Semakin rendah diri, semakin sukses gitu kan Dan ya. ini perendah hati. Rendah diri dan rendah hati. Bukan Dua-duanya dia terserah. Iya dua-duanya Iya terserah. Pilih aja ya mau yang mana satu-satu biar adil ya, biar adil. Iya, ada pertanyaan lagi nggak dari? Iya, aku Dora? tadi mau aku jadi keburu lupa nih tadi mau nanya apaan tentang games. Apa ya? Aduh. Ya udah gini, Mas, kalau tadi siang nih kan banyak nih yang gamers di sini yang entah CEO-nya, entah foundernya ya, kita boleh ikutan main gitu ya. Apa kayak permainan interaktif? Apakah dari Mas Vincent atau Mas Anton juga bisa begitu atau bagaimana? Maksudnya interaktif jadi Maksudnya apakah kita Oh. bisa? ya di booth kita ini nanti ada iPad yang saya sediakan. Jadi kalau memang tertarik boleh mencoba games di sana. Iya. Oh gitu. Jadi kalau yang mana boothnya Mas? Yang di depan Button. Di luar lobby. Di parkiran seberang neng gitu kan. Ini di belakangnya Bambu Beats ya, Bang. Bambu. Oh, ini di belakang Button, permainan. seberangnya Button. Oke, Ya, Bambu Beat seberang ini ya yang pakai angklung-angklung tadi Iya. ya Mas ya. Sama ya berdua ya? Enggak, beda. Oh, beda. Iya, beda. Aku udah ingat pertanyaannya. Nih, jadi kan ini pernah ngerasa kayak antara Agate sama Touch 10 ini kayak saingan gak sih? Ayo, Pertanyaannya menjebak nih. Iya tapi jawab aja kalau saingan nggak apa-apa dong. Ya kan, kalau Bisnis, jawabannya bisnis, saingan sehat. Betul. Ya udah dijawab ketahuan deh. Ya makanya nggak boleh pakai jawaban saya. Ibarat kuis itu kalau sampai bilang saingan sehat tetot, mengulang kata saingan sehat. Kalau saya lihat industri kita memang masih belum seperti Amerika yang akhirnya saling membunuh ya kayak Google sama Yahoo atau bagaimana. Jadi saya pikir kalau early stage seperti ini udah ada sayangan yang tidak sehat atau apa istilah bertengkar atau apa malah merugikan both party. Jadi kita teman aja ya. Jangan Iya. bunuh-bunuhan lah. Udah keras man hidup man ya. Peace man. Jangan bunuh-bunuhan. Game developer di Indonesia itu punya satu visi. Jadi sebenarnya apa sih visi game developer Indonesia bahwa kita sebenarnya bangsa yang luar biasa buat go internasional. Jadi persaingan kita adalah persaingan kualitas gitu. Semakin tinggi kualitas Indonesia nanti lagi-lagi Indonesia yang bakal disorot. Iya benar-benar. Tapi kalau untuk buat ada persatuannya nggak sih maksudnya sebagai orang-orang founder games asli Indonesia ini ada nggak? Asosiasinya. gitu Asosiasi ya apa ada nggak sih? Ada justru bahkan Agate yang pertama menginisiasikan nih. Jadi contohnya kayak game dev ya, game Pencetusnya. pencetusnya Oke. salah satu. Sebenarnya sebelum kita jauh ada Sesepuh. sesepuh game dev Indonesia misalnya kayak kalau dulu kita masih ingat di misalnya kayak toko buku Gramedia itu ada jual CD Agustinus Nawan misalnya. Siapa Mas? Agustinus Nawan. Agustinus Nawan. Iya. Iya. CD itu terus dan teman-teman kita yang tadi misalnya kayak Mas Bulit yang Oh iya, Mas Bulit. logika interaktif Iya. masuk sesepuh juga. Jadi, Mas sesepuh juga ya. Iya mereka sesepuh. yang sebenarnya menginisiasi game dev Indonesia terus sampai ada bahkan ada forum game dev ID itu dari yang newbie di game sampai yang senior di game semua ngumpul di situ buat berbagi ilmu. Oke, berbagi ilmu ya, that's the point. Nah, satu pertanyaan terakhir, Tasya ada mau masih tanya lagi nggak? Satu pertanyaan terakhir sebelum 100% akan menghibur kita malam ini ya. Saya punya pertanyaan, tapi ini harus dijawab dengan cepat. Jadi nggak boleh mikir dulu, oke iya, atau oke enggak gitu ya. Coba mic-nya dipegang masing-masing di depan mulut. Jangan lupa belnya. Iya. Pertanyaan saya cuma satu, dengarkan baik-baik. Bila mana suatu hari nanti ya ada investor luar negeri untuk menawarkan dengan nominal uang yang luar biasa,
gue mau beli nih, tapi lo harus bikin made in gua, bukan made in Indonesia. Akankah kalian mengiyakan atau mentidakkan? Tidak. Cepetin. Tapi cuma ini versinya lembut tidak? Ya tidak. Iya. Kenapa enggak? Coba dari siapa Mas Vincent? Karena ya ini semua usaha kita loh. Terus kalau mereka dengan mereka jadi Yakin? Nanti dikasih cek depan mata lo. visi kita itu nggak cuma sekedar duit, tapi kita sharing happiness tuh. Mas Vincent ini dari tadi lo berbagi kasih, berbagi kebahagiaan, such a berbagi happy ilmu. person. Semuanya dibagi sama dia. Asal nanti pada saatnya jangan berbagi